To see you in our class, grammar class again. And today we are going to discuss about a new topic. Yeah, that's a very important for both in speaking and written English. That is about conditional clause. Yeah, atau kalimat pengandaian. And these clause help us to express about hope, possibility, hypothetical situation, or regrets. Ya, jadi kalimat pengandaian ini biasanya digunakan untuk menyampaikan rasa penyesalan, keinginan, kemungkinan, atau ke situasi yang ternyata bertentangan dengan kenyataan, bahkan penyesalan ya terhadap sesuatu yang harusnya begini, ternyata kenyataannya seperti ini. Ya, nah, saya harap nanti kalian tidak saja hanya mengetahui ya, memahami bagaimana betul-betul kalimat pengandaian ini. Karena in bahasa pun kita juga punya kalimat-kalimat pengandaian seperti ini. Ya. Dan nanti setelah akhir dari perkuliahan, saya harap kalian tidak hanya memahami berbagai jenis atau tipenya. Karena in English ya, nanti kalian akan melihat bahwa there are several types of these conditional clause. Kalian akan melihat nanti ada zero conditional clause type, kemudian ada first conditional clause type, kemudian second and third conditional type. Jadi tipe 0, tipe 1, tipe 2, and tipe 3. Dan itu berbeda-beda sama pengertiannya. Kan kalimat yang tentunya komunikatif. Oke? Nah, jadi seperti biasa untuk menunjang nanti belajar tentang conditional clause ini, tentu nanti juga akan ada beberapa penugasan. Ya, penugasannya ya biasalah seperti latihan grammar, kemudian juga tentang creative writing, ya, atau beberapa proyek kecil, misalnya nanti akan tentang membuat kalimat, kemudian membuat percakapan, dialog mungkin ya, terus membuat cerpen maybe, ya, membuat cerpen, artinya creative writing kalian secara kreatif saja dengan menggunakan berbagai jenis bentuk klausalati, ya. Dan penugasan ini nanti akan dikumpulkan di akhir perkuliahan. Di akhir perkuliahan kita untuk topik ini mungkin kita menggunakan waktu sekitar ada 3 kali pertemuan. Dan di akhir pertemuan nanti, artinya di pertemuan ketiga, pertemuan terakhir itu sudah dikumpulkan. Dan ini nanti akan menjadi salah satu penilaian formatif untuk di kelas ini nantinya. Jadi untuk topik tentang conditional clause saja, 20% dari total nilai untuk di topik ini itu adalah dari kelas interaktif, ya, kelas interaction. Artinya bagaimana kalian berinteraksi, bagaimana kalian aktif di dalam kelas. Ya, jadi keaktifan kalian di dalam kelas itu akan menjadi 20% pertama dari penilaian ini. Lalu yang kedua itu tentu individual assignment. Ya, jadi ada penilaian individu, tugas ya, itu 40%. Dan kemudian 40% sisanya, jadi 40% terakhir itu dari quiz yang akan kita lakukan, yang akan kita berikan nanti di akhir topik ini ya, sebagai indikator bahwa kalian memang sudah memahami tentang topik conditional ini. Ya. So I wish that you are seriously engagedly, creatively, ya, discussing about this topic, ya, harus serius, betul-betul aktif dan serius dalam mempelajari materi ini, karena ini mungkin agak sedikit ribet ya. Mungkin beberapa dari kalian nanti akan merasa kebingungan. Makanya I wish that in delivering this speech, in delivering the class, ya, mohon banyak bertanya, ya, banyak bertanya supaya lebih paham. Karena nanti kalau udah tahu tapi diam sama saja dengan zone. Okay? So, any more question? Ada yang bertanya? Jelas ya? Oke, kalau tidak kita akan mulai dengan topik kita conditional clause. Oh, ini kita tampilkan di kelas, kita tampilkan di projector. Kita matikan titik lampunya dulu ya. Oke. Guys, how are you guys? So are you ready to have class today? Yes. Okay, just we continue our discussion.
that happen if okay, good. Maybe someone want to add? Ada menambahkan mungkin? Yes, Zaki? Right. Conditional sentence is a clause, is a sentence that express the imaginary situation. Yeah, imaginary situation, something that could not be happening, but sometimes the result, but sometimes that condition can be a positive, can be potential in the future. Yeah? So in bahasa kita menyebutnya dengan kalimat berandai-andai. Itu sering, ya. Dan awal dari dalam kehidupan yang sehari-hari kita sering kok berandai-andai. Ketika kondisi tidak sesuai dengan harapan kita, nah disitulah kita berandai-andai. Seandainya, ya, seandainya saya punya uang, jika saya punya uang, kalau saja saya punya uang, kalau saya menjadi dia, kalau saja hari cerah, banyak sekali kalimat yang kita gunakan. And in English also, ya, biasanya kalimat yang menggunakan perandaian seperti ini, ya, sentence that express imaginary situation, something not real situation, itu disebutkan conditional nouns. Ya, if you remember, bahwa biasanya kalimat pengandai ini muncul dalam dua klausa, ya kan? In one sentence ada dua klausa di sana. Satu, if clause, dan ini berarti dalam bentuk independen, ya, independen. Sementara yang main clause itu independen. Ya. Nah, biasanya yang clause-nya ini berada dalam posisi sebagai dependent. Intinya di sini, ya, menjadi tidak sebuah kalimat itu tetap ada independent clause-nya atau main clause. All of the sentence itu tetap berada pada independent clause-nya. Ya, yang kalimat independent clause-nya itu ditandai dengan if, berawalan dari if. So, klausa starting with if, kemudian another phrase di sana, nah inilah yang dependent clause-nya bukan sebagai bentuk kalimat, artinya dia butuh kalimat, dia butuh klausa yang lain untuk melengkapi. Kalau saja saya mahasiswa politeknik, itu bukan kalimat, itu baru klausa. Karena yang klausa yang kalimat itu adalah independen. Kalau saja saya mahasiswa kedokteran, kalau saja saya lulus dari kedokteran, tidak ada hasilnya, tidak ada kepanjangannya, tidak ada lanjutan dari kalimat tersebut. So, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah inti kalimatnya. Ya? Okay, again, kita back to last topic kembali. How many types of this conditional sentence that you know? There are 4 types of the conditional sentence. What is it? Zero conditional. Zero conditional. First conditional. Second conditional. And the third conditional. Still remember the zero conditional? When you use zero conditional? Pertama, zero conditional, still remember? To express the habit, something real. Biasanya dalam hubungan dengan scientific. Can you give me sample, Rachel? If rain, the ground gets wet. Good. Kalau hari hujan, jalanan basah. Itu tidak bisa dipungkiri. If we boil the water, kalau kita memanaskan air, ini evaporate, dia akan menguap, dia akan meluap. Something that we cannot deny. Karena itu sudah fakta, scientific fact. Okay? Ternyata dicampur juga dengan zero conditional, ya. Karena walaupun dia berandai dengan menggunakan kata if, tetapi kondisinya dia real. Ciri-ciri, ya. Condition when this event, when this activity itu adalah real, lihat dari pola kalimat.
Apa? Arif? Polanya? If clause-nya if plus simple present tense, subject plus verb one. Untuk main clause-nya berupa subjek. Main clause-nya simple present tense, subject plus verb one. For the conditional, polanya itu adalah versinya present. Kemudian main clause-nya juga dalam bentuk present. Okay, good. Second conditional. Yang clause-nya simple present, Simple present. main clause-nya untuk future tense. Future tense dengan menggunakan modal will. Kita menggunakan modal will. Ya. Nah, main clause-nya dalam bentuk future dengan menggunakan modal will. Sementara if clause-nya kita menggunakan bentuk present. Contohnya, if I have enough money, I will buy a car. Oke, siapa lagi bisa berikan contoh untuk first conditional? Silakan, Najwa. If I got more gifts, If I got more gifts, If I get more gift, I will give it to you. I will give it to you. Oke, siapa lagi? Yes, Arif. This type is to express like unreal situation. Ya? Situation and things that are unlikely to happen. Unreal situation in the past. Gak bisa lagi diubah. Ya? Unreal situation in the past. Kalau yang third, unreal situation now. Kalau third conditional, unreal situation in the past, artinya juga tidak akan mungkin juga terjadi di masa depan, juga akan mungkin terjadi. If I had study harder, I would have passed the exam. Kondisinya, I did not pass the exam. Kenapa? Karena I did not work harder. I did not study harder. Karena saya nggak belajar. So, what's the pattern? Polanya seperti apa? Main clause-nya If clause-nya dalam bentuk past perfect. Sekarang main clause-nya future, past perfect future. Mulai dari I will, future, past future, perfect. I will, sesudah subjek, modal will, sesudah modal will, bentuk perfect. Have, ya, I will have diikuti dengan kata kerja ketiga, past participle. I will have passed the exam. Kalau saya dulu, if I had accepted a medical faculty, ya, if I had passed the entrance test in medical faculty, I would have been a doctor now. Kalau dulu saya diterima di fakultas kedokteran, nah saya pasti sama ini sekarang menjadi orang. Conditionnya, I was not a doctor. Kenapa? Karena saya nggak lulus. Yes, please. Polanya subjek pas kedua, pas kedua, pas tense. If I were you, nah ini satu lagi, ya. Biasanya untuk to be, untuk dalam bentuk untuk bentuk second conditional ini, semua bentuk to be itu adalah were. Tidak ada menggunakan was. Ya, if I was you tidak ada. Ya, sebenarnya kan orang aslinya kan I dengan was ya. Tetapi untuk pengandaian itu tidak menggunakan was tapi menggunakan were. Kenapa? Ya tidak mungkin terjadi. Makanya semuanya mau dia singular, mau dia plural, mau dia I, ya, mau dia she, itu semuanya menggunakan bentuk will. Something that not real, kan itu ya. Makanya semua menggunakan if I were you, ya, itu nggak mungkin. Something that I, you. Tapi if I were you, I would. Apa ya? If I had studied harder, I would have
past tense. Artinya kondisinya the real situation now, I did not pass the exam. I did not pass, ya kan, the exam. Dulu. Kenapa? Karena saya tidak belajar. Ya, something express, unreal, menerangkan bagaimana suatu kondisi pengandaian. It usually begins with if, jika, seandainya, kalau saja, ya, berandai-andai. Okay? Oh, he thinks we will stay home. Jika hari hujan, kami akan tinggal di rumah. Jika hari hujan, kami akan di rumah. Kondisinya, jika hari hujan, we will stay home. Tapi kalau tidak hujan, artinya kami akan keluar. What is a cloud? Ingat kembali, what is a cloud? Bosan-bosan ibu, apa itu clause, apa itu phrase? Bisa bedakan ya? Apa itu clause? Ada subjek, ada predikat. Itu yang jelas. Frasa tidak, kumpulan kata tapi tidak jelas mana subjek predikatnya. Tapi kalau klausa, kita bicara klausa, adjective clause, noun clause. Ingat bahwa di sana ada subjek diikuti dengan verb. Used to show ongoing action during the condition. Okay? Di sini fungsinya, fungsi dari present progressive dan progressive ini menunjukkan suatu kejadian yang sedang dalam progres atau ongoing. Nah, strukturnya, ketika dia merupakan conditional clause dengan progresif, maka dia akan dimulai dengan if, lalu kemudian subject, kemudian be di sini, be tergantung dari tensesnya. Kalau dia pas, kemudian will verb ini adalah untuk main clause-nya. Contoh, if you are driving fast, you might get a ticket. If you are driving fast, you might get a ticket. Sekarang perhatikan, jeli tidak tanya di sini. Menurutmu, ini pengandaian, oke? Karena dimulai dengan if. Situasinya real atau unreal? Situasinya real atau unreal? If you are driving fast, you might get a ticket. Real atau unreal? Iya, dia pengandaian, tetapi kan pengandaian seperti kalau air dipanaskan juga pakai pengandaian kan? Tetapi situasinya real kan? Nah, bagaimana dengan ini? Real atau unreal? Kenapa? Karena ada verb ing-nya dan driving. Karena ada verb ing-nya. Jangan itu jadi patokan. Yang menjadi patokannya itu tensesnya. Tenses kalau berbentuk present, kalian perhatikan yang dua, kondisi zero dengan first, itu tensesnya apa? Present ya? Present kalau kondisi zero, present. Kalau first conditional, present, future present. Nah, kemudian yang third dengan form, past, simple past, future past. Kemudian yang third conditional, past perfect, past future perfect. Dua conditional di bawah, yang second dan yang third, kedua-duanya pada if clause-nya itu menggunakan bentuk past, berarti kondisinya di sini adalah unreal. Ternyata dia menjawabkan, jadi real kondisinya adalah kombinasi dari yang main clause. She won't answer the phone. The real kondisinya, she answered the phone. Artinya yang kejadiannya, ya kalau sudah dia gagal, kalau dia tidak akan menjawab. Sekarang dia menjawab pertanyaan itu, dia menjawab tertentu, artinya she is not working late. Ya, kondisinya itu kan kesimpulan. Dia bekerja malam, kemungkinan dia akan dari situ. Dia tidak akan bisa menjawab. Ternyata kondisi realnya, nih, she won't answer the phone. Kondisinya, she answer the phone. Kontradiktifnya di sini. Kalau she won't answer the phone, berarti she answers the phone.
See answer before itu artinya. Sekarang. If they are traveling tomorrow, they should pack tonight. Mereka akan mengepak barangnya malam ini. Itu kondisinya. Artinya kalau berarti kondisinya mereka nggak ngepak barang kan? Artinya kontradiksi dengan yang di sini. They should pack tonight. Kalau mereka mau berangkat besok, mereka seharusnya ngepak barangnya sekarang. Kondisinya mereka nggak ngepak barang. They do not pack. Mereka nggak packing. Kenapa? Artinya they are not traveling. Kenyataannya adalah sekarang, past, present. Artinya if we were walking, artinya we are not walking. Ini lagi nggak jalan-jalan. We will be there. Jika dia berjalan, jika saja dia berjalan, jika dia berjalan, dia tidak akan melakukan. Artinya kondisinya, ya, dia terlambat. He's late. Kenapa? Karena he's walking, he's not walking. If we were walking, kalau kita berjalan, kita nggak akan telat. Kenapa kita nggak telat? Kalau kami berjalan, kami tidak akan telat. Maksudnya kami berlari mungkin ya. Maksudnya kami berlari kan gitu. Kalau seandainya kalau saja kami berjalan, kami tidak akan telat. Kalau saja kami berjalan, kami tidak akan telat. Artinya seharusnya kami berlari. Kalau kami berjalan, kami tidak akan telat. Dia berjalan makanya dia telat. Merangkak berarti ya, dia merangkak. Tapi kami merangkak, makanya kami telat. Kalau kami berjalan, kami tidak akan telat. Iya mungkin. Dua-duanya yang penting itu. Ayam. Atas nama if you were walking, kalau saja kami tidak berjalan, if we were not walking, we won't. If we were not walking, we won't be late. Artinya kami terlambat karena kami berjalan, karena kami tidak berjalan, tapi berlari. Oke. Kondisinya dia nggak siap sekarang, kan gitu kan? Dia nggak siap sekarang, artinya dia tidak belajar. Sekarang belajar. She is not studying. If she were not studying, she won't be late. If she is studying, if she were studying now, she won't be ready. Artinya di sini dia she is not ready, ya. She is not ready karena dia tidak, she does not study. Betul tidak? If she were studying, she would be ready. Kondisinya, she is not studying, so she is not ready. Dia tak belajar, makanya dia tak siap. Oke, ada pertanyaan? Kita lihat di sini. Nah ini lebih jelas dari sini ya. Oke, nah ada tugas, silakan ada tugas ya. Selesai video, silakan kerjakan number 1, number 2, number 3, kemudian dari number 2 ya. Number 2, number 3, number 4, number 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi number 10. Ini dari nomor 2 ya. Oke, nomor 2 silakan. Mungkin di sini bisa nomor 2. Oke, nomor 2, nomor 3 silakan. Langsung jawab ini.
China di bawah. Langsung jawab soal saja. You don't need to write just write the answer. Terus nomor 7 berarti langsung aja. Mas, tutup mas. Mas perfect, tulisannya pas future. Pas future, dia katakan progress. We would not have been spending in the travel. Aku Chen, respon siapa lagi? Ini ya. Ini yang ya oleh yang move, oke, move, she, still be waiting. Nah, di sini pakai kan ya. Would she still have been waiting for me now? Waiting for me. If I had not been off, apakah dia masih akan sedang menunggu saya? Sorry, question. Still confused? Ya, silakan kembali baca kembali list dari tomorrow, and we are going to discuss again with music because there was still one big topic about consumer health, and if okay, kita akan mencoba mendiskusikannya kembali. Next will be our last meeting. This should be last meeting. Kan sudah sekarang menit 11. Artinya this is the last meeting for in the semester. Tetapi because banyak sekali kita kena semen, kemungkinan kita akan menambah minggu kuliah biasa. Karena ujiannya itu diserahkan kepada kesiapan kita masing-masing. Okay, so Lihat list lah. Apa nanti turun habis nih? kita akan diskusikan nanti minggu depan, kita akan diskusikan tentang ujiannya. And the topic was